Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai praktek mengerjakan soal penjadwalan. Jadi kalau dari materi yang sudah disampaikan di Edmodo kemarin, masih banyak yang belum memahami prakteknya. Jadi kali ini saya akan buat tahapannya gitu ya. Jadi langsung kalian bisa melihat prakteknya seperti apa. Jadi kalau proses penjadwalan kemarin itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mendefinisikan aktivitas. Jadi kita harus bisa mendefinisikan aktivitas atau pekerjaannya apa saja. Setelah terdefinisi, langkah selanjutnya adalah sequencing. Kita harus mengetahui hubungan antar pekerjaan tersebut. Bisa finish to start, start to finish, start to start, atau finish to finish gitu ya. Nanti ada juga lead atau lag-nya. Jadi dia bisa lebih cepat atau bisa lebih lama untuk proses mulainya atau akhirnya. Selanjutnya, kalau sudah tahu hubungannya atau sequence-nya, yang ketiga adalah estimate activity resource-nya. Jadi, semua resource-nya itu kita harus bisa mengestimasi. Jadi, pertama kita harus menghitung volumenya, lalu kebutuhan berapa pekerjanya, materialnya, peralatannya, dan semua resource yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah estimate activity duration. Sudah ditentukan durasi dari tiap pekerjaan itu, butuh berapa hari, berapa minggu, atau satuan waktu lainnya. Caranya bisa dari produktivitas ataupun tools yang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah develop schedule. Kita atur sedemikian rupa dari langkah-langkah sebelumnya sehingga nanti muncul durasi total gitu ya. Jadi selain schedule per harinya ataupun per minggunya gitu, kita juga tahu berapa durasi totalnya. Itu adalah proses penjadwalannya, schedulingnya. Tapi kalau kita berbicara proses manajemen waktu proyek, itu ada yang namanya nanti monitoring and controlling, agar jadwal yang sudah dibuat di awal itu bisa terlaksana sesuai jadwalnya. Nah, sekarang kita akan praktek latihan tentang pembuatan jadwal gitu ya. Jadi di sini ini adalah seolah-olah case-nya sudah terlewati ya dari beberapa tahap di awal tadi. Jadi yang pertama menentukan atau mendefinisikan aktivitasnya. Jadi ini adalah prosesnya. Ada 7 aktivitas, mulai dari pekerjaan galian, pekerjaan pondasi, lalu ada pekerjaan kolom, pekerjaan balok, pekerjaan atap, pekerjaan electrical, dan pekerjaan finishing. Selanjutnya, kita harus mengetahui sequence-nya, hubungan dari antar pekerjaan tersebut. Jadi seperti ini ya, pekerjaan A, pekerjaan yang pertama ini pekerjaan galian, dia tidak perlu menunggu pekerjaan apapun untuk mulai. Jadi di sini nggak ada predesesornya, kosong gitu. Jadi pekerjaan A atau pekerjaan galian ini bisa dimulai sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi predesesornya ini adalah pekerjaan A. Dan hubungannya di sini adalah finish to start. Artinya pekerjaan pondasi baru bisa dimulai kalau pekerjaan A, yaitu di sini pekerjaan galian ini sudah selesai. Pekerjaan kolom juga sama. Di sini dia statusnya adalah harus menunggu pekerjaan A selesai predesesornya. Hubungannya juga finish to start. Untuk pekerjaan balok di sini predesesornya adalah pekerjaan B, yaitu pekerjaan pondasi. Tapi di sini hubungannya adalah start to start plus 5. Artinya pekerjaan balok bisa dimulai kalau pekerjaan B, pekerjaan pondasi ini juga dimulai, tapi 5 hari setelahnya gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah proses di sequencing. Lalu proses yang ketiga yaitu estimate activity resource-nya. Resource-nya semua dihitung gitu ya, kalau di sini tidak ditampilkan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu estimate activity duration. Lalu dari mungkin dengan cara produktivitas ataupun dengan cara yang lain-lainnya, bisa pakai historical data ataupun expert judgment gitu ya. Ternyata didapatkan pekerjaan galian itu durasinya 5. Ini kita anggap satuannya hari gitu ya. Jadi untuk mengerjakan pekerjaan galian itu ternyata butuh 5 hari. Pekerjaan pondasi butuh 10 hari. Pekerjaan kolom butuh 15 hari dan seterusnya gitu. Nah, dari proses yang sudah ada, lalu kita perlu membuat jadwalnya, develop schedule-nya untuk mengetahui berapa lama sih kita bisa mengerjakan semua aktivitas ini. Berapa hari? Kalau di sini dia durasinya satuannya hari, berarti berapa hari sih kita bisa mengerjakan semua aktivitas ini.
gitu. Nah, caranya yang kita pelajari kemarin itu pakai critical path method gitu. Jadi ini tuh adalah seolah-olah case kita gitu ya. Jadi kalau kemarin ada di UTS itu adalah contoh soalnya saja penerapannya. Tapi kalau kalian praktek dari awal sampai akhir, yaitu tahapan-tahapan itu tadi yang harus kalian lakukan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita praktek cara pengerjaan schedulingnya. Ya, ini soalnya sama seperti yang sudah saya contohkan di Edmodo tuh, jadi biar kalian bisa memahami sambil baca materi yang di Edmodo sambil bisa melihat video ini. Jadi ini kita membuat jadwal pakai metode critical path method gitu. Jadi langkah yang pertama itu kita harus membuat diagram, precedence diagramnya gitu. Nah, kalau di sini ada 7 aktivitas, kita harus bisa membuat hubungan antar diagram, antar pekerjaan tadi dengan precedence diagram. Jadi kalau yang pertama ya, itu kita mulai dari pekerjaan A. Jadi di sini ini ada pekerjaan A. Karena dia tidak ada yang mengganggu, jadi pekerjaan A ini bisa mulai sendiri. Lalu setelah pekerjaan A, di sini ada pekerjaan B. Nah, pekerjaan B di sini kan predesesornya pekerjaan A. Jadi langsung saja. Karena dia finish to start, berarti setelah pekerjaan A selesai, selanjutnya adalah pekerjaan B. Gitu. Lalu selanjutnya pekerjaan C. Pekerjaan C di sini ternyata dia juga menunggu pekerjaan A selesai dan statusnya juga finish to start. Jadi kita bisa buat di sini pekerjaan C statusnya juga finish to start gitu ya. Jadi finish pekerjaan A bisa memulai pekerjaan C gitu. Nah, pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Selanjutnya pekerjaan D. Pekerjaan D di sini dia harus menunggu pekerjaan B, tapi statusnya adalah start to start plus 5. Jadi ini pekerjaan B, start to start gitu. Kalau dia sama-sama start to start saja, berarti pekerjaan C bisa dimulai di sini. Tapi di sini ada plus 5 hari. Tuh. Jadi posisi pekerjaan D di sini. Start to start plus 5. Selanjutnya adalah pekerjaan E. Pekerjaan E di sini dia finish to start untuk pekerjaan B dan D. Jadi di sini finish to start pekerjaan B dan finish to start pekerjaan D. Ini adalah pekerjaan E. Selanjutnya pekerjaan F. Pekerjaan F di sini dia menunggu pekerjaan C selesai. Jadi di sini finish to start pekerjaan C. Ini adalah pekerjaan F. Dan yang terakhir pekerjaan G. Ada 2 predesesornya, pekerjaan E dan F. Untuk pekerjaan E di sini dia statusnya adalah finish to start. Jadi ada beberapa penulisan itu kadang nggak ditulis gini ya, kayak pekerjaan G ini harus menunggu pekerjaan E, predesesornya pekerjaan E. Nah, ketika dia tidak ditulis, berarti keterangannya adalah finish to start gitu. Karena finish to start itu adalah hubungan pekerjaan yang paling umum. Nah, jadi ini pekerjaan G, finish to start pekerjaan E. Berarti dia di sini. Ini pekerjaan G. Hubungannya dengan pekerjaan F adalah finish to finish, tapi plus 2 gitu. Jadi kalau dia posisinya finish to finish dengan pekerjaan F, maka dia sejajar di sini. Itu ya. Tapi karena finish to finish plus 2 hari, jadi posisinya lebih akhir gitu. Ini ya. Jadi finish to finish plus 2. Nah, sudah selesai. Jadi ini langkah yang pertama, kalian harus bisa membuat precedence diagramnya.
Jadi mulai dari aktivitas A sampai di aktivitas G. Itu adalah langkah pertamanya. Lalu langkah keduanya, kalian harus memasukkan durasi pekerjaan dari masing-masing aktivitas gitu. Jadi di sini kan sudah didapatkan ya durasinya. Jadi aktivitas A ini durasinya dia 5 hari. Masukkan di sini. 5. Aktivitas B 10 hari. 10. Aktivitas C 15. Aktivitas D 8. Aktivitas E 2. Aktivitas F 5. Dan aktivitas G juga 5. Nah, selanjutnya langkah ketiga itu kita sudah mulai menghitung durasinya. Nah, kalau kemarin menghitung durasi itu bisa dengan 2 cara, yaitu cara maju atau cara mundur gitu. Kalau di cara maju berarti kita menghitungnya mulai dari aktivitas A sampai ke aktivitas terakhir. Tapi kalau cara mundur, kita mengerjakannya dari aktivitas G menuju ke aktivitas A.